Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Agustin dari Prodi Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan desktop environment Linux. Sebelum saya menjelaskan, kita harus memahami pengertian tentang desktop environment Linux. Desktop environment Linux merupakan sebuah grafis tatap muka GUI Graphical User Interface pada sistem operasi Linux yang menyajikan sekumpulan ikon, toolbar, wallpaper, dan shortcut yang memungkinkan user untuk memakai Linux dengan mouse dan keyboard seperti pada sistem operasi Windows. Jenis-jenis desktop environment Linux. Yang pertama ada GNOME. Kelebihan GNOME yaitu modern dan stylish, mudah dikustomisasi, transisi smooth, user-friendly alias cocok bagi pemula. Kekurangan GNOME, boros pemakaian daya, memakai banyak resource seperti RAM dan GPU. Yang ketiga, tidak cocok untuk laptop atau komputer dengan spesifikasi rendah karena berat. Di bawah ini adalah contoh tampilan dari GNOME. Selanjutnya ada XFCE. Kelebihan dari XFCE yang pertama ringan, yang kedua bisa diinstal di PC atau laptop lama, yang ketiga user friendly bagi pengguna Linux baru. Kekurangan dari XFCE yang pertama ada UI atau UX default kurang modern, yang kedua ada aplikasi yang terinstall sedikit. Selanjutnya ada LXDE. Kelebihan dari LXDE yang pertama ringan karena tidak memakan banyak resource, yang kedua tampilan user friendly, yang ketiga support hampir di semua distro Linux. Kekurangan dari LXDE, tampilan kurang modern sehingga tidak menarik untuk sebagian orang. Di bawah ini adalah contoh dari tampilan LXDE. Selanjutnya ada KDE. Kelebihan KDE yang pertama, tampilan modern dan mirip Windows. Yang kedua, mudah untuk dikustomisasi. Yang ketiga, memiliki banyak software yang kompatibel. Kekurangan KDE yang pertama, agak boros daya dan memakan banyak resource. Yang kedua, beberapa komponen cenderung sulit digunakan dan ribet. Di bawah ini adalah contoh dari tampilan KDE. Berikutnya ada MATE. Kelebihan dari MATE yang pertama, cenderung ringan seperti XFCE dan LXDE. Yang kedua, tampilan simple. Kekurangan dari MATE yang pertama, tampilan mungkin terlihat lama atau lawas, mengingat GNOME 2 menjadi basis utamanya. Di bawah ini adalah contoh tampilan dari MATE. Berikutnya ada Cinnamon. Kelebihan dari Cinnamon yang pertama, tampilan menarik dan soft. Yang kedua, familiar untuk pengguna Linux baru. Yang ketiga, sangat mudah dikustomisasi. Yang keempat, seimbang antara performa dan style. Kekurangan dari Cinnamon yang pertama, mungkin tidak cocok untuk sebagian user. Yang kedua, sulit diinstal di selain Linux Mint. Di bawah ini adalah contoh dari tampilan Cinnamon. Berikutnya ada Bootkey. Kelebihan Bootkey yang pertama, UI modern dan tampilan yang elegan. Yang kedua, kompak. Yang ketiga, pengalaman pengguna yang cukup bagus. Kekurangan dari Bootkey yang pertama, hanya tersedia di beberapa distro Linux saja. Di bawah ini adalah contoh dari tampilan Bootkey. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan desktop environment Linux. Kelebihan desktop environment Linux yang pertama ada gratis. Anda bisa menggunakan sistem operasi Linux dengan cara gratis, baik untuk pribadi atau kebutuhan bisnis, untuk digunakan di desktop maupun server. Yang kedua, mudah digunakan.
Sistem Linux terus dikembangkan sehingga menjadi lebih sederhana dan user-friendly, salah satunya dengan penggunaan proses yang berbasis tampilan atau Graphical User Interface atau GUI. Yang ketiga, aman. Linux terkenal sebagai sistem operasi yang aman, baik dari aksi peretasan maupun dari serangan virus. Yang keempat, performa cepat. Satu hal yang bisa dirasakan ketika menggunakan Linux adalah performa yang cepat. Hal ini bisa Anda rasakan mulai dari proses instalasi, booting, hingga di penggunaan aplikasi secara umum. Yang kelima, privasi terjaga. Beda halnya dengan Windows, Linux tidak akan mengumpulkan data pengguna, artinya privasi Anda lebih terjaga. Yang keenam, memiliki banyak distro. Membandingkan kelebihan dan kekurangan OS Linux, tentu kurang lengkap tanpa membahas distronya. Yang ketujuh, rutin update. Sebuah update akan memastikan sistem berjalan dengan baik dan lebih aman. Bahkan bug kecil sekalipun akan menjadi bagian dari update versi Linux yang dirilis. Kedelapan, cocok untuk developer. Sistem operasi ini dikenal memiliki banyak library yang bisa membantu dalam pengembangan aplikasi. 9. Komunitas yang luas. Linux memiliki komunitas yang tersebar luas di penjuru dunia. Komunitas tersebut berperan penting dalam membantu perkembangan Linux menjadi lebih baik dan lebih cepat. Kekurangan desktop environment Linux. Yang pertama, aplikasi masih sedikit. Linux belum mendukung sebagian aplikasi populer yang mungkin Anda perlukan. Misalnya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau CorelDRAW. Yang kedua, kurangnya support untuk hardware. Dukungan hardware masih menjadi kendala saat menggunakan Linux. Seperti halnya dengan aplikasi, belum banyak vendor yang menyediakan driver untuk sistem operasi ini. Yang ketiga, kurang cocok untuk gaming. Game developer belum banyak yang membuat game untuk Linux. Artinya, jumlah game di Linux terbatas dan kualitasnya belum seperti game di Windows. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.